Pelayan mengantarkan makanan ke pelanggan. Tapi lelaki tua itu menutup pintu lagi. Tindakan yang tidak biasa ini membuat gadis ini takut setengah mati. Dia perlahan berjalan ke depan. Karena profesionalisme pekerjaannya, dia masih menundukkan kepalanya dan menyapanya. Dan memperkenalkan hidangan kepada pelanggan. Tapi lelaki tua ini tidak berniat yang peduli tentang itu. Dia mulai menilai gadis itu. Gadis ini juga sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Dia bilang silakan makan dan segera pergi. Namun, lelaki tua ini mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Memintanya untuk tinggal dan makan bersamanya. Gadis itu menyadarinya berniat tidak baik, jadi dia hanya ingin pergi. Tapi dia memeluknya erat-erat. Dan gunakan mulutnya untuk mengucapkan kata-kata menjijikkan. Sang gadis memprotes terhadap tindakannya. Dia melemparkannya langsung ke sofa. Adik perempuannya di luar mendengar teriakan minta tolong. Gadis di ruangannya saat ini mendorong sang lelaki tua dan berlari keluar. Dan tidak sengaja bertemu dengan adik perempuannya. Sang lelaki tua itu masih ingin berlangkah ke arahnya. Tapi ditabrak olehnya dengan troli pelayan. Dia menahan rasa sakitnya. Tetapi masih ingin memukul mereka. Sayangnya gadis ini tidak mudah disentuh. Dia gunakan troli dan menabraknya lagi. Setelah masalah itu menjadi besar, pemimpinnya datang. Lelaki tua ini mulai melakukan serangan balik. Dia mengatakan mereka berdua menyerangnya tanpa alasan. Gadis itu segera mengatakan bahwa dia mempermalukan saudara perempuannya. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya. Sang pemimpin yang tidak bermoral memaksanya meminta maaf kepada sang lelaki tua. Gadis itu masih ingin menjelaskan sedikit lagi. Sang pemimpin meraih tangannya dengan erat dan mengancam bahwa jika dia tidak meminta maaf, dia akan dipecat. Pada saat ini, pria di belakang menunjukkan ekspresi puas. Dia dengan enggan meminta maaf padanya. Namun sang lelaki tua masih tidak berhenti dan ingin dia berlutut untuk meminta maaf padanya. Gadis itu melihat ke arah sang pemimpin yang berdiri di sampingnya. Tapi dia tidak membelanya. Pada titik ini, dia hampir menangis. Tetapi karena pekerjaan, dia masih berlutut. Dengan sabar meminta maaf padanya. Pada saat inilah sesosok datang untuk membantunya berdiri. Dan menyuruh anak buahnya membawanya keluar. Dia bilang semuanya akan ditangani oleh pemimpin. Kamu siapa? Sekarang sang pemimpin di ruangan itu mengatakan ini adalah tamunya. Dan menyuruhnya untuk tidak menyentuhnya. Sejak kapan kamu menjadi manajer hotel? Dua pelayan digoda pelanggan. Tapi setelah pemimpinnya datang, dia memaksanya berlutut untuk meminta maaf. Untuk mempertahankan pekerjaan. In hanya bisa melakukannya. Tapi semuanya terlihat oleh New yang berdiri di luar. Sejak kecil dia menyukai In. Tapi ayahnya membunuh orang tua In. Tepat ketika In hendak berlutut untuk meminta maaf, New datang untuk membantunya berdiri dan mendorongnya keluar. Keduanya kembali untuk membahas siapa pria tadi. Hana bilang dia mungkin adalah tuan muda perusahaan. Mendengar itu, In langsung merasa senang. Tujuan dia bekerja di sini adalah untuk bertemu dengan tuan muda perusahaannya. Karena orang yang belum pernah bertemu dengannya sangat peduli padanya. Ketika In dengan bersemangat berpikir dia bisa bertemu tuan muda, sang manajer datang lagi. Dan memberitahu dia bahwa dia telah dipecat oleh perusahaan. Di sisi lain, karena tadi membantu In, New telah menyinggung pelanggan. Sang ibu tiri sangat sulit baginya. Karena dia khawatir suaminya akan menyerahkan pengelolaan hotel ke New. Kalau begitu, putranya tidak akan memiliki kesempatan lagi. New mengatakan dirinya tidak melakukan kesalahan. Karena melindungi karyawan adalah melindungi reputasi hotel. Ketika ayahnya mendengarnya, dia merasa sangat kecewa. Lalu dia mengumumkan pengelola hotel. Semua orang mengira itu New. Sang ibu tirinya juga bertepuk tangan. Mengucapkan selamat dengan ekspresi enggan di wajahnya. Selamat kamu pembuat onar. Namun, dia menyerahkan hak itu kepada Ben. Bahkan Ben tidak percaya. New juga menatap ayahnya. Ben berdiri dengan bersemangat. Dan memberitahu ayahnya bahwa dia tidak akan mengecewakannya.
Nyu tidak mengerti mengapa ayahnya melakukan ini. Lalu sang ayah menemui Nyu. Ternyata dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diberikan kepadanya. Dan karena ini juga akan membawa kedua Nyu dan Ben yang menghadapi satu sama lain. Di sisi ini, dia mengira Ben adalah tuan muda. Dia bahkan menulis surat untuknya. Tanpa diduga, Ben segera merobek suratnya dan melemparnya keluar jendela mobil. Ternyata cinta kemuliaan dan kekayaan bukan hanya wanita, Ben agar tidak membuat kesalahan dengan ayahnya. Dia tidak berani mengatakan gadis yang dia sukai. Alasan utamanya adalah untuk dihargai oleh ayahnya. Saat ini, sang ayah berkata akan mengirim Nyu untuk membujuk Zen agar pernikahan antara dua keluarga itu diadakan. Ketika mendengarnya, dia tercengang. Ibu Ben juga tidak setuju. Dia berdiri dan berkata, Nyu adalah anak yang lahir dari seorang wanita jahat. Tidak layak untuk Zen sama sekali. Setelah mendengar kata-kata ini, sang ayah berdiri dan bertanya pada Ibu Ben bahwa siapa ingin dia memarahi di sini. Ibu Ben ditakut-takuti oleh suaminya dan mundur ke belakang. Dia mencengkram lehernya. Setelah itu, berkat pengingat kepala pelayan, dia melepaskan tangannya. Di dalam hatinya, Nyu pun tidak mau melakukan itu. Karena dia sudah jatuh cinta pada Tapi sang ayah mengancam dan mengatakan, jika Nyu tidak pergi, dia akan membuat benar-benar menghilang dari dunia ini. Nyu benar-benar percaya apa yang dikatakan ayahnya. Nyu berharap saudaranya yang Ben akan memberitahu ayahnya apa yang dia pikirkan, agar Ben pergi menyelesaikan misi ini. Tapi Ben tidak berani mengatakan apa yang ada di hatinya. Ayahnya berbalik untuk bertanya pada Ben untuk terakhir kalinya. Dia dengan keras mengatakan bahwa dia benar-benar tidak menyukai Zen. Saat ini, sang ayah mencapai tujuannya. Dia berbalik dan bertanya pada Nyu apakah ada yang lain. Nyu mengatakan saudaranya tidak mengatakan yang di dalam hatinya. Dan Ben mengatakan hal-hal itu hanya untuk membuatnya bahagia. Ben bersikeras kata-katanya benar. Kemudian dia berpamitan dengan ayahnya dan pergi. Tetapi ketika dia melewati Nyu, dia memelototinya. Ini juga yang menyebabkan keduanya saling berhadapan. Ben kemudian mengetahui dari staf bahwa hubungan dengan saudaranya tidak sederhana. Dia segera mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakangnya. Dia merasa bahwa jika dia ingin menyingkirkan Nyu, dia harus mulai dari Saya sudah hidup selama beberapa dekade, tapi tidak pernah bertemu seorang ayah seperti ini. Ketika putranya berusia 3 tahun, dia memaksanya untuk membunuh seluruh keluarga temannya. Setelah putranya tumbuh dewasa, dia masih diam-diam mencintai dan diam-diam melindunginya. Ketika sang ayah tahu bahwa putranya belum melupakan dia mengancam bahwa jika Nyu ingin bersama dia akan membuatnya benar-benar menghilang dari dunia ini. Tentu saja, dia juga memiliki seorang putra yang lebih tua. Dia tahu bahwa Ben menyukai putri keluarga Zen. Namun memaksa Nyu membujuknya agar pernikahan dengan tujuan bisnis antara keluarga itu diatur. Karena dia ingin Nyu menjadi penggantinya. Tetapi keputusannya ini juga menyebabkan hubungan antara dua bersaudara itu hancur total. Ben setelah mengetahui hubungan dengan saudaranya. Malam itu, dia menemuinya dengan identitas seorang tuan muda. Dia menipunya untuk pergi ke kafe, tetapi bisa merasakannya dari kata-katanya bahwa Ben bukan tuan muda. Ketika melihat itu, segera pergi. Tapi Ben mengejarnya dan mengambil tasnya. Pada saat inilah Nyu tiba tepat waktu. Dia bahkan meninju Ben karena dia membunuh orang tua Ben masih merasa sangat bersalah di hatinya. Jadi dia tidak berani menggunakan identitas aslinya untuk menghadapinya. Ben ingin menceritakan semuanya pada Dia berteriak keras padanya. Dia mengatakan bahwa Nyu adalah tuan muda yang dia cari. Tapi ketakutan dan langsung pingsan. Sehingga dia tidak bisa jelas mendengar kata-katanya. Kemudian Nyu membawanya ke rumah sakit. Mungkin karena dia menyelamatkan hidupnya. Merasa sedikit tertarik pada Nyu. Dia sering membuat alasan untuk menemui Nyu. Hari ini, dia menggunakan alasan yaitu menemukan anjingnya.
Kak, untuk keselamatannya, Nyu tidak berani terlalu mesra. Aku datang mencari anjing, anjingku. Ya, anjing ini tidak memiliki pemilik. Jadi aku datang untuk mengadopsinya. Setelah memberinya anjing, Nyu bertanya apakah dia bisa pulang. Setelah mendengar ini, In marah dan pergi. Tetapi seketika dia berbalik dia sepertinya menemukan alasan yang lain.